Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda Dan gua Andri. di mana kali ini kita sudah bertemu dengan salah satu narasumber Betul. yang ganteng kalem ini ya. Boleh diperkenalkan dulu dong namanya siapa? Nama Pauji. Nama Fauzi ya. Tinggalnya di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa? Tinggal di Padasuka deket Seminyan. Pada suka ya. Cimenyan, Mel. Cimenyan. Pasti Dari Bandung. daerahnya juga udah Menyan. Iya. Seminyan. Oh, horor sekali ya. Horor sekali, men. Ini baru tempat tinggalnya udah horor ya. Tetanggaan sama Cidupa. Dupa, men. Berbulu mistis banget. Sangat indah. Dan katanya nih, beliau ini berteman dengan narasumber kita sebelumnya. Iya, ada kelanjutannya men dari yang kemarin ya, Mbak Ade. Kalau kalian yang udah nonton tuh cerita Mbak Ade itu menarik banget ya. Nah, Dan ada menyebutkan salah satu temannya, yaitu ini dia berada di sini sekarang. di sini. Oke. Apalagi ya, Nal? Mungkin kita tanya-tanya dulu aja lah, Nah, Q&A dulu. Ini tuh Bang Uji, saya penasaran banget sama kemarin cerita dari Mbak Ade. Wah. Katanya di situ tuh waktu kejadian ya, ada Bang Uji di sana tuh. Nah, itu tuh benar apa enggak sih gitu. Dari versi ya Bang Uji gimana? Gitu? Ya kalau masalah benar atau tidak kan walau alam ya. Iya. Yang sosok jin kayak gitu mah kita berdampingan lah. Iya Di ya pasti. Al-Quran juga kan ada Iya, betul. penjelasan. Cuma emang sosok yang diceritakan sama Mbak Ade kemarin ada beberapa yang emang pernah saya juga lihat. Yang pernah mengalami juga gitu. Ya yang pernah mengalami juga. Dari kosannya sendiri itu gimana tuh? Dari kosannya sendiri itu emang kalau dari suasana sih sebenarnya memang sunyi lah kosan tuh. Memang udah terlihat udah kerasa gitu ya. Emang ya, dan memang kalau bangunan sih emang kayak bangunan kayak jadi sesuai yang diceritain Mbak Ade lah. Nah, kalau memang suasana emang vibes-nya Berarti fakta men. Ya? Fakta. Tapi itu yang punya kos tersebut memang meninggal dunia. ya emang meninggal. Dan saya juga emang dapat kabar dari Mbak Ade sendiri. Temennya kemana? Mas Teguhnya. Mas Teguhnya, iya itu. Dia sakit. Sakit. Tadinya ke sini mau bareng ya? Ya tadinya kayak mau bareng, cuman alasan sakit. Gak tahu takut. Gak tahu introvert ya? Ya soalnya kan pas waktu emang kejadian waktu itu, tuh gue emang nginep di rumah saya gara-gara itu. Karena ketakutan ya. Gue emang takut. Coba dong panggil dulu, suruh Bang Teguh suruh kesini nanti. Ayo Bang Teguh, nanti Ya, kita di sini berbincang bersama ya. Gitu ya. Dan katanya ya, takut lah. kata Mbak Ade sendiri, Bang Fauji ini tuh memiliki kepekaan yang sangat yang sangat sensitif Ya terhadap makhluk kayak gitu. Apakah benar apa gimana tuh? Ya kalau misal disebut indigo, saya nggak mau ngeklaim saya bisa atau gimana. Cuman emang dari kecil udah biasa lah hal kayak gitu tuh. Jadi emang udah dari kecil juga udah kayak lihat atau emang kadang pernah beberapa kali main lah sawah. Ya tapi dengan cerita seperti itu, saya menyimpulkan bahwa Bang Fauji ini tuh peka terhadap makhluk-makhluk. Ya mungkin kalau untuk saya, apalagi kalau misalnya kondisi tubuh lagi capek, itu kan rentan sebenarnya. Jadi kayak emang keaan atau sensitifnya tuh Lebih tinggi. lebih Pak? ya. Oke. Dan emang apa sih? Saya itu emang dari waktu kecil tuh pernah beberapa kali kesurupan. waktu kecil tuh. Terus selain dari cerita Mbak Ade dan pribadi Bang Uji nanti akan bercerita tentang apa nih? Apa yang dialami Bang Fauji ini? Secara garis besarnya dulu gitu. Oh, Kisah yang di mana gitu. ya berdasarkan pengalaman aja sih. Banyak sih pengalaman sama kayak gitu. Cuman di sini tuh saya mau menceritakan dulu pengalaman yang emang ini tuh bikin kesal saya. Kesal, wah. Sampai bikin kesal pengalamannya. Waktu di mana tuh? Waktu di mana? Ada salah satu lah di hotel, hotel daerah Bandung.
di hotel daerah Bandung pernah mengalami cerita mistis. Wow. Kalau Ini tidak mau, kalau yang tahu mungkin tahu lah ya, ya di mana. Iya. cuman nggak mau nyebut. Nanti kita siap, siap, kasih siap. inisial aja ya. Janganlah. Jangan juga. Berarti pada tahu aja. Ya, saya di DM sama GM. Berarti kalau misalkan yang mau tahu, kontak aja Bang Uji secara personal ya. Oke, buat kalian yang udah penasaran sama ceritanya, mungkin kita langsung aja ya. Memang gua juga udah Penasaran? Oke. Sebelum ceritanya akan dibuat, Bersama Kuis Podcast, ceritanya akan segera diputar. oke, Bang Pak Uji, bagaimana tuh awal cerita kisah mistisnya terjadi di salah satu hotel tersebut? Ya, mungkin saya ceritain dulu bagaimana saya bisa kerja dulu di Oke, situ lah. Step by step. Awalnya tuh karena emang waktu zaman SMA tuh sekitar mungkin tahun berapa ya, pas 2 SMA tuh sekitar tahun 2017 lah. Ya. Nah, saya tuh awalnya tuh merasa kayak bosen lah sama kegiatan sesudah sekolah, kan kayak kalau sesudah sekolah tuh kayak cuma nongkrong ngerokok kayak gitu lah, Gabut ya. gabut ya. Nah, saya itu inisiatif, dan kebetulan emang ibu saya kerja juga di hotel itu udah lama. Keren banget ya kerja gara-gara gabut. Uang udah banyak mungkin. Gabutnya itu positif sekali. Mirip sekali. Oke, Ya, pada gitu terus saya inisiatif lah minta ke mama saya Ya, ya. untuk, mah ada agak kerja atau part time lah kayak gitu di hotel itu. Ya terus si mama tuh emang ngontek lah manajernya, satu manajer departemen di hotel itu. Dan seminggu kemudian ada kabar bahwa wah ini ada kerjaan part time. Akhirnya ada. Akhirnya saya nggak perlu interview lah, langsung disuruh memang masuk aja lah langsung. Oke. Orang dalam. Buatan orang dalam. Nahan. Oke, lanjut. Ya, dan awalnya tuh saya tuh kerja tuh disuruh 2 orang. Jadi jangan hanya saya lah, bawa juga siapa lah, terserah. Saya inisiatif lah ngajak saudara saya awalnya. Saudara saya di hari pertama saya masuk tuh, ya emang kerjaan lancar lah, kayak pengenalan apa kerjanya, gimana kerjanya kayak gitulah, job desk-nya. Iya. Sama saudara itu sekitar habis 3 harian lah kerja sama saudara tuh. Saudara saya tuh gak mau lagi kerja, berhenti dia. Kenapa tuh? Gak tahu ya, itu alasannya gak tahu gimana. Kalau Mungkin gak betah ya. ya mungkin gak betah, mungkin di kerjaan tentang hotel, kan hotel berat lah. Iya. Soalnya gue sempet juga kerja di hotel nih. Oh gitu. Gue juga sempat Jadi naon nih. jadi bos langsung. Jis. Sal. Oke, lanjut. Nah, infonya sih saya terima kerja di awalnya tuh di departemen banket. Basket kiatan. Setelah 3 hari itu saudara saya udah gak mau kerja lagi. Saya ya daripada saya harus keluar juga, saya terusin aja sendiri. Saya terusin sendiri. Tapi pas saya masuk sendiri itu saya ditarik sama departemen steward. Jadi soalnya pindah gitu loh ke Oh, departemen berarti yang lain. udah kerja berapa lama tuh sebelum pindah? 3 hari itu. Jadi Udah 3 hari udah langsung dicabut. udah ditarik sama ke departemen steward, ada di sini. Udah saya ke steward gitu. Nah, kejadian pertama yang saya alamin tuh waktu itu pas hari keberapa saya lupa. Cuman ini si lokasi kerjaan saya itu kan udah masuk lift. Udah masuk lift tuh langsung sebelah kiri tuh kitchen. Nah, kalau untuk lurus ke sana di lift langsung belok kiri tuh kitchen. Kalau lurus untuk ke sana tuh itu tuh kayak lift karyawan. Lift karyawan sekitar mungkin hotel itu 12 lantai lah, sama area ada 1 VIP lah. Oke.
pas kerja di situ tuh ya saya tuh disuruh sama salah satu supervisor steward untuk nge-backup lantai VIP di TJL untuk lantai VIP. Nah saya kan disuruh ya, pakai lift karyawan kan, khusus ya. khusus karyawan. Nah kejadiannya tuh kayak pas saya disuruh tuh saya emang langsung masuk lift situ. Cuma yang aneh tuh kan kalau hotel-hotel ya yang ternama tuh atau yang dimilikinya sama orang Chinese lah, itu kan suka ada aja yang pasti lantai yang dihilangin. Oh iya Ya kan memang sudah kepercayaan. Emang udah kepercayaan mereka lah kan. Nah kebetulan hotel itu gak mau pakai lantai yang ada unsur nomor 4 kalau nggak salah. Jadi lantai 4 gak ada, 14 sudah ada. kayak itulah. Nah saya tuh lewat lantai emang pakai lift karyawan itu. Nah saya langsung pencet lift tuh, langsung pencet lift VIP lah. Nah si lift VIP itu kan ada tombol lift di setiap lift tuh. Iya. Nah di sini bacanya tuh kalau lift VIP itu TJL. Lantai TJL. Saya tunggu lift beberapa menit lah. Lift kebuka. Iya. Cuman yang anehnya tuh kan ada penunjuk lantai itu di atas biasanya. Dia nunjukin lantai 4. Lantai 4. Iya. Lantai 4. Kok bisa ya? Dan pas si liftnya kebuka, itu tuh kayak lorong buat akses kamar-kamar tamu. Ya. Sedangkan kan kalau untuk setahu saya ya, beberapa pengalaman kerja di hotel, lantai lift karyawan itu emang khusus untuk karyawan dan pasti si lift itu kebuka langsung di backdoor, bukan di lobi kamar tamu. Betul. Dan keadaannya tuh awalnya tuh gelap sih, lobi kamar-kamarnya tuh gelap. Saya penasaran, Iya. ini kok di sini gitu. Saya coba untuk ya keluar sedikit lah. Cuman si tombol lift itu saya tahan. Oh iya, Karena saya gak mau supaya stay. Takutnya saya keluar penasaran lift nutup. Wah, salah lagi. Jadi tetap stay di pencet ya. Saya pencet, saya keluar sedikit. Si lampu yang di ujung lorong itu tiba-tiba hidup satu persatu. Hidup satu persatu. Dan udah sampai hidup semuanya. Yang saya aneh tuh tembok lorong itu kayak banyak retakan gitu, kayak emang bangunan yang gak layak. Cuman kalau untuk lantai emang masih pakai karpet sesuai hotel lah. Sesuai dengan itu. Cuman ini untuk dinding kayak gitu, itu kayak retak-retak dan di bawahnya itu emang ada kayak bekas tembok-tembok yang udah hancur gitu. Kelupas lah. Yang kelupas, yang rapuh kayak gitu. Itu makin aneh. Makin aneh. Udah itu saya udahlah langsung masuk lagi ke lift, karena saya juga lumayan agak panik ya, karena takutnya kesesat lah. Iya. Lagian kan saya masih baru di hotel itu. Yang masuk lagi ke lift, sepanjang di lift saya cuma mikir kayak bisa gitu orang-orang bayar mahal buat nginep Di hotel yang kayak gini gitu, yang hancur kayak gitulah ibaratnya. Saya mikirnya gitu. Mungkin beberapa kebutuhan lah. Jadi saya gak mikir tentang ini kejadian aneh atau gimana, ganjal lah, enggak di situ waktu itu. Cuman kayak mikir, anjir, uang sayang gitu lah buat nginep di hotel kayak gini, lebih baik ke hotel lain. Nah udah itu saya nyampe lah di lantai VIP itu. Dan pas kalau di lantai VIP memang kayak udahlah kayak area backdoor karyawan. Saya langsung ke area VIP. Jadi area VIP itu ada satu area buat nyatu kayak kitchen, steward, sama bagian bangket dan front office tuh nyatu di situ. Satu area itu. Cuman pas langsung ke pintunya itu langsung resto VIP. Nah di situ ada salah satu senior saya lah.
saya bantu terus saya penasaran juga karena yang tadi saya tanyain lah. Saya tanyain, emang di sini ada apa sih, ada akses lift karyawan yang langsung ke kamar kamu gitu. Senior saya itu kayak gak ada lah, ngapain itu kan yang lift karyawan, gak mungkin langsung. Dia jelasin gitu. Kemudian itu tuh udahlah, saya juga fokus kerjaan lagi lah, bodo amat lah. Berarti di situ ya udahlah skip aja Skip gitu. itu. Nah, memang pas kasih senior saya tuh dia udah apa sih, udah waktu pulang lah, udah memang shiftnya dia tuh beda, dia masuk kalau selalu masuk lebih awal lebih pagi lah. Jadi saya pulang dulu ya duluan gitu. Cuman goblok senior saya bilang kayak Omat, kalau nanti pulang lewat lift aja, gak usah lewat tangga darurat. Jadi sebelum masuk area kerja itu, area kerja di Vibe itu sebelah kiri, sebelah kalau dari lift itu sebelah kanannya itu langsung ada tangga darurat untuk akses karyawan. Malah jadi malah kayak di pesenin jangan lewat tangga darurat. Jadi malah jadi mikir aneh-aneh. Sementara lewat lift juga saya tadi gitu. Wah, anjing lah sih. Udah biarin lah, bodo amat lah mau gimana juga. Dan hari itu ya saya pulang, udah jam pulang ya saya paksa lewat lift karyawan lagi, udah amat lah. Cuma pas pulang tuh beberapa kali lift tuh ada yang apa sih, kayak mungkin ada yang mau turun juga, jadi di antara lantai 10, 9 buka, lantai 5 sampai 6 buka. Berarti karyawan. Kayak seperti. Tapi nggak ada, pas dibuka itu nggak ada yang mencet lift tuh, nggak ada. Jadi seperti ada yang mau naik ke lift. Padahal ada ya. Padahal ada. Saya juga sampai ya keluar lihat Gak ada siapa-siapa. Terus yang di lantai 5 6 saya sampai apa sih, manggil lah, ini siapa yang buka, mau ikut apa enggak? Enggak yang ngejawab, jadi ya udahlah masuk lagi. Tapi udah nggak enak hati. Ya di situ memang sedikit panik, cuman ya Ya udahlah. lebih banyak kesalnya sih sebenarnya. Di bang berangkit. Tapi kadang emang gitu. Jadi setahu gua guys, waktu itu gua pernah kerja di hotel. Jadi di khusus karyawan tuh, karena mungkin karyawannya buru-buru, dia mencet, dia langsung karena lama mungkin. Jadi keadaan dia buru-buru. Ya bisa juga kayak gitu. Ngambil ke tangga darurat gitu. Jadi Positifnya. itu positifnya. Tapi nggak tahu nih. Cuma kenapa, gitu. yang anehnya tuh ya karena kenapa saya bisa ada lantai 4 dan langsung akses ke lorong tamu. Nah itu sih, gue juga baru dengar. Sementara kan pas saya pulang beberapa kali, kami itu langsung akses ke backdoor karyawan. Iya memang kayak gitu sih biasanya. Hari itu udah lah ya. Ya berarti udah janggal lah ya di situ. Udah. Lanjut. Cuman ya mikir lagi ya, saya kerja di sini niat. Ya gitu. Hari beberapa hari kemudian tuh biasalah normal kerja. Cuman emang ada, kalau misalnya emang lagi rame banget, kan apa sih, kalau lagi rame wedding kayak gitu kan emang suka muncul nama kaciweh lah ya, kitchen siwot bangket cuma cewek-cewek cuma terkadang gitu, terus suka ada aja yang suara-suara gitu. Itu ya sebenarnya bukan saya aja yang senior saya juga cuman mereka udah mungkin udah biasa lah. Dia kayak ya udahlah, lebih sering dihiraukan lah ya. Jadi dihiraukan sama mereka tuh. Nah, beberapa hari kemudian tuh saya senior saya tuh supervisor saya tuh minta, coba kamu ajak lagi temen tuh siapalah buat nama orang di sini. Ya, saya ajak temen sekolah saya lah. Awalnya saya ajak satu orang dulu, ada lah. Di itu cuman temen nongkrong beda sekolah. Jadi saya ajak dia dulu pertama. Saya kerja sama dia akhirnya kan beberapa hari terus disuruh lagi buat nambah, ya ajak lagi temennya. Lah saya ajaklah beberapa orang. Dan semua ada orang juga di sini. Oh iya. 2 orang lah ajak lagi gitu. Iya. Awalnya tuh normal, agak ada kejadian kayak saya alami. Aman-aman aja ya. Aman-aman aja.
Cuman pas kalau jadi terkadang saya juga disuruh masuk sendiri. Jadi shift saya tuh sama teman saya kadang beda. Wow. Jadi saya kan masuk sendiri, kadang teman saya masuk sendiri. Kebetulan saya itu waktu itu kebagian si sore kalau yang itu pulangnya itu sekitar kalau shift sore sekitar jam 11 malam lah pulang. Dan emang biasa kalau misalnya kalau untuk shift sore biasanya setiap malam itu kebagian dulu clearan area. Ya. Di hari keberapa ya? Iya lupa tepatnya. Cuma pas udah mau clearan area kan jadi apa sih piring-piring yang emang udah ke clear apa ke cuci gitu kan suka di masukin langsung ke store. Jadi nggak dibiarin di area kitchen. Nah, saya waktu itu ke apa ya? Disuruh itu ada yang ketinggalan beberapa plate. Plate kan yang gede. Plate yang gede. Masukin ke store. Kalian rapihin lah. Ya siapa? Saya bawa set. Jadi sudah apa sih? Area kitchen tuh itu area kitchen. Iya. Nah di sini tuh area buat pencucian piring. Di sini langsung di sini tuh langsung masuk ke area lorong. Kalau misalnya ke kanan tuh langsung ke area store. Nah ke kiri ke area bangket. Jadi kan ada jangka area store ada jangka dulu lorong. Si store-nya tuh ada di sebelah kiri dan di sana tuh tembus ke office bangket. Office bangket. Nah, office bangket. Nah, pas saya mau masukin piring ke store, lagi dia teng-teng biasalah, sambil nyanyi sambil ya enjoy lah. Itu tiba-tiba tadi area ini store, di sini area lorong bangket. Tiba-tiba ada sekelibet kayak anak kecil yang lari. Jadi kayak pas saya langsung lari. Tapi anak kecil itu jelas Hitam. bayangan. Enggak, bukan bayangan, tapi emang hitam kayak gelap. Ada wujudnya tapi Gelebegan anak kecil aja. Cuman hitam. tiba-tiba lari aja. Cuman kan pas lari itu kan otomatis saya cuma lihat belakangnya aja lah. Saya pikir di situ apa ini anak tamu gitu. Cuman kalau lagi kan itu area karyawan gak mungkin lah tamu sampai kesasar sampai situ. Dan kalau misalnya emang kesasar anak kecil segitu mungkin ada ibunya lah sih. Pasti langsung ngejar. Terus ini juga kan posisinya lari ya. langsung lari. Itu saya Gue aja ikut kebayang. Itu larinya tuh ke arah mana itu? ke arah lorong bangket. Jadi sudah lorong gini kiri kan, Ya. itu tuh lorong lagi. Oh, ada lorong lagi. Gitu. Lah, kalau yang lorong yang di sudah itu teh panjang banget lorongnya sampai di ujung itu ada store mangket, office mangket. Dan emang lorong itu tuh penerangan itu cuma pakai lampu yang kuning. Minim berarti ya, minim buat ayam anjir. Iya. Ayam warna-warni ya. Iya. Kadang-kadang emang lampunya kan hidup mati aja. Oh, di wilayah itu. Jadi wilayah lorong Lagian itu. itu anak kecil ngapain juga ya? Nah, itu lagian ngapain? Udah anjir. Kalau dipikir-pikirin. Cuman pas waktu itu terjadi saya cuma mikirnya, wah mungkin itu anak kamu yang kesini. Ya, positif lagi aja. Lah saya simpen aja. Nah 2 hari kemudian saya kerja lagi. Sudah kayak itu 2 hari kemudian itu lancar-lancar aja. Mau pas besoknya anak kecil itu ada lagi. Besoknya anak kecil itu ada lagi. Ketemunya di mana lagi? Jadi kejadiannya sama pas saya Kejadiannya emang sama. mau masukin. Piring itu Nah, ke store dan berkejadian. cuman pas kejadian Saat kegiatannya pun sama. kegiatan sama, cuman pas waktu itu beda shift aja. Saya bukan masuk shift sore. Di situ emang saya masuk shift pagi lah. Oh berarti siang hari atau Siang hari itu ya. kejadiannya siang hari, men. Dan gobloknya itu waktu itu anak kecilnya nggak cuman lari langsung, jadi kayak natep, kayak ngeliatin dulu, Kayak diem dulu lah. diem ya. dulu beberapa inilah. Gila. Pengenalan mungkin ya. Mungkin Kayak yang nantangin anjir itu. Diam dulu. Berarti lebih jelas dong sosoknya, apalagi siang hari. dan dia emang senyum sedikit lah. Gimana? Pucet apa?
hitam aja semuanya. Tapi kayak mata kayak gitu ada. Hal itu ada. Cuman itu namanya. Saya kira ini emang turis gitu. Iya, paham lah. Orang negro mungkin ya gitu. Ya pas kejadian kedua itu, masa iya sih seru sampai bos kedua kalinya gitu anjir. Oke, lanjut. Pas kejadian itu saya dalam hati itu bukan kayak panik apa, kayak kesel aja. Wah anjing nih bocah gitu. Risih aja gitu ya. Risih. Kalau misalnya emang lu mau ngajak main gitu, bilang lah anjir jangan gini. nongol lari gitu. Goblok kan. Tapi yang ditemuin tuh sama sosok anak kecil itu tuh banyak atau memang hanya Bang Uji? Karena saya tanya dulu, emang itu ada tanya kata senior dan emang salah satu teman saya pernah juga lihat. Berarti Dan lokasinya emang sama Di situ. langsung berarti lari. akurat ya setelah riset ke beberapa karyawan di sana. Cuman ya cerita-cerita kayak gini belum saya ceritain dulu ke teman-teman. Takutnya kan mereka takut, jadi kepikiran, jadi pendam dulu aja ya. kerja agak bener. Fokus gitu orangnya. Jadi saya pendem dulu lah cerita-cerita kayak gitu. Oke. Jadi saya pendem dulu dan saya juga udah tahu bahwa teman-teman saya juga yang ngalamin. Tahu lah. Baru aja gabut kerja udah dapat pengalaman aja ya. Dan pengalamannya gak enak anjir. Pengalamannya juga tidak hanya pengalaman bekerja, men. Iya. Pengalaman bisnis juga. Bisnis saat bekerja. Oke, lanjut. Selain itu pengalaman di hotel ada lagi nggak sosok? Anak kecil ini belum selesai. Oh belum selesai. Ini saya Makanya ceritain dulu, bikin kesel men. ceritain step by step dulu lah. Oke, beberapa. Boleh lanjut. Nah, pas ketiga kali itu sampai 3 kali kejadian lah sama Agus. Nah, yang ketiga ini saya balik lagi masuk sendiri dan sore lagi. Oke. Cuma yang ngebedainnya pas beres-beres ke masukin piring ke store, saya udah pilih. Nih kalau ada bocah lagi, gua kejar anjir. Oh, iya. Soalnya udah tahu duluan men. Udah pilih juga. Jadi pas saya bawa piring tuh, saya simpan piringnya terus dulu. Oh, Jadi sengaja disimpan. sebelum keluar itu kan ada meja-meja lah biasa buat penempatan anak-anak barang-barang bangker anak. Wow. Simpan dulu piringnya. Saya siap-siap. Kalau misalnya emang ada anak kecil, saya kejar anjir. Ternyata emang ada dan ada masuk. Jadi si lorong bangker itu ada dulu kayak pintu masuk yang emang dibuka lah. Ini kan ada space ada space buat kayak nongol gitu. Nah, si anak kecil itu tuh nongol. Kecil itu nongol. Nongol gini, cuma kepalanya doang yang kelihatan. Tapi nggak lari. Lari dah sama. Cuman kan kalau yang kedua kali mah kan dia langsung natap, Diam dulu gitu. natap. Cuma ini mah nongol dan senyum. Kayak yang ngajak cing suput, mencik suput. Ngajak main aja. Di situ langsung mana sih? Saya lari. Kejar. Dia lari langsung ke kiri. Saya lihat langsung ke orang ke kiri, gak ada. Berarti ketiga kalinya nggak takut Bang Uji sendiri? Kan kayak enggak sih. Cuman emang dari awal juga takut, cuman emang kesel aja. Jadi lebih kesel gitu. Jadi gua kayak dikerjain gitu. Dan yang ketiga kalinya Kayak Bang Uji ini tuh malah disamperin lah dia. saya kejar. Malah makin berani. Penasaran juga kan? Kalau Iya, misalnya iya. emang nih bocah kesel. Atau Sampai Saya mau- ditungguin loh men udah tahu alurnya ya. saya mau bilangin juga kalau misalnya emang itu manusia lah. Kalau misalnya anak kecil, bener anak kecil, saya mau samperin, saya mau anterin ke ibunya gitu. Iya. Tapi kok lama-lama banget sih di situnya kalau misalkan emang tamu atau Iya. Oh, Kalau misalnya emang- lalu di situ gitu. cuman saya kan gak kepikiran ke sana lah, cuman emang kalau ada gua kejar lah. Nah pas kejar, pas saya lihat udah gak ada, tiba-tiba telinga saya tuh ngedeng, ngedeng kayak gitu. Saya pegangan lah ke tembok, dan pandangan saya tuh kayak udah ngebelur lah, tiba-tiba ngebelur, kayak pusing gitu. Kayak ngebelur mau pusing, saya pegangan ke tembok gitu. Saya ditepuk lah sama Yus C, sama salah satu supervisor saya. Oke. Karena mandi lagi apa kamu? Gue cariin kemana-mana tadi nggak ada. Nah, saya itu di situ kayak yang kata supervisor saya itu kayak yang linglung gitulah.
Pas ditepuk kayak linglung. Karena pusing juga ya. Kayak pusing juga. Memang pas ditepuk gitu, saya udah normal sebenarnya. Saya udah pas tepuk langsung kayak sadar, udah gak pusing lagi gitu. Cuman kalau ditanya kayak linglung kata supervisor saya sadar. Jadi sebenarnya langsung, ya saya balik. Saya jam pulang. Sementara kan kejadian itu sejam lagi saya mau pulang. Jadi pas masa iya maksudnya kejadian sesingkat itu menghabisin waktu 1 jam. Oh iya. Oh benar. Cuman saya di situ gak kepikiran ke sana. Jadi kayak ayo udahlah pulang gitu. Gue pulang lah. Terus saya ditemenin sama supervisor saya pulang bareng, udah yuk. Saya pas di lift, pas supervisor saya mungkin ya dia kayak kenapa-napa atau gini. Jadi dari pertama tempat itu pulang sampai pulang sampai ke parkiran, supervisor saya megang gini terus begini. Oh, dirangkul gitu lah ya. Nah pas di lift kan kalau di lift tuh kalau misalnya tombol itu kan apa sih bahannya itu kan kayak yang emang mantul lah. Ya yang Mantul kan, pencet mantul kan. mantul kan ada kelihatan kayak kaca gitu. Saya lihat supervisor saya gini-gini aja, kayak yang baca apa gak tahu lah. Jadi ngepuk 3 kali, 3 kali. terus pulang. Wow. Kayak yang apa ya? Sesuatu gitu, ada sesuatu gitu. Jadi di situ saya, di situ masih ya kayak yang nggak tahu kok linglung lah kayak gitu. Mau pas ke area mau pulang, pas ke locker saya udah biasa lagi gitu. Lagi udah normal lagi lah. Biasa. Tanya juga udah nyambung lagi gak kayak pas pulang juga supervisor saya cuma senyum. Ada yang biasa. Kayak yang udah tahu. Jadi udah tahu dan seolah-olah mungkin si anak kecil itu atau ada sosok lah ya yang ngikutin Bang Fauji ini lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi akhirnya nanyain nggak sama Itu temennya itu? ke supervisor itu nanyain nggak? Nah, pas di situ saya ada waktu berapa lama ya baru saya nanyain. Ya saya kerja juga, pas udah kejadian itu saya kerja lagi, saya udah biasa lagi jadi nge-ignore lah. Emang di situ saya kadang udahlah ngapain lah nanyain kayak gitu. Iya. Kerja lah. Nah, cuman makin kesini yang bikin saya lebih kesal tuh gangguannya tuh mulai ngeganggu teman saya. Mulai ngeganggu teman saya yang pas awal saya ajak yang beda sekolah itu. Oh iya. Yang teman tongkrongan. Gitu mulai ngeganggu ke dia. Nah, sebelum ceritanya mulai ngeganggu ke dia, sebelum juga udah emang ada beberapa kejadian juga, kayak contohnya sama dia. Wow. Si pas beres-beres piring, tahu kan Pep, hotel gede. Iya gede. Dan tumpukannya itu nggak mungkin 10, 15, itu paling 20 ke atas. Banyak ya. Itu kan berat. Iya. Nah, saya simpen di rak store, muter. Piringnya muter. Angin nggak mungkin karena itu berat. Itu berat Ya, banget. kalau misalnya logikanya, misalnya emang angin, ini store kan tertutup lah. juga gitu. Iya. Tertutup. Ditambah kan ini juga berat Ini banget. berat. Gak mungkin lah. Dan muternya itu bukan karena pasti bukan cuma set gitu, muter 360 derajat. Terus lama. Kalau yang saya resin emang lama sampai akhir muter. Berapa menit tuh bisa di? Nggak tahu sih kalau berapa menit itu gak mungkin. Cuman lama ya. Cuman ya emang muter semuter-muternya lah 360 derajat muter. Itu kayak muter coy. Temen Itu saya posisinya berdua. Itu sosok iseng banget ya. muter coy. Nah, teman saya cuman wah mungkin percaya ya, nggak percaya dari awal, pas awal juga percaya asli yo muter. Soalnya muter aja kan ini sampai ngegerakin benda. Jadi agak saya juga panik jujur sih kalau misalnya sampai ngegerakin benda mah panik. Iya. Takutnya kan liver besok. Nah itu sih. Bahaya kan. Itu masih mending piring diputerin. Piring puterin masih mending. Situ. Kalau gitu udahlah ya biasa, maksudnya lupain ya udah, lupain kalau emang nggak percaya. Terus ada kejadian lagi pas saya
sendiri lagi masuk shift sore. Lagi-lagi itu kalau misal kenapa kalau pas saya sendiri pasti ada gitu jadi. Udah tahu. Udah pasti. Nah, jadi kayak Terlalu sering. terlalu sering. Oke. Nah, kejadian itu sekarang yang saya lihat, kalau yang sekarang itu kayak tempatnya tuh di lorong bangket yang tadi kali lampunya cuma remang. Yang awal ini. Dan ujungnya kan store bangket. Nah, saya itu disuruh buat ambilin gelas yang buat minuman alkohol tuh kan panjang gede gini. Iya. Dan itu adanya cuma ada di bangket kan. Ambil lagi berapa 4 gelas kalau 4 gelas di store bangket. Nah, jujur kalau misalnya ke store bangket Oh, memang agak takut. emang agak takut jujur kayak suasana juga anjir Beda lah ya. lorong jauh lampu remang-remang doang gitu. Iya. Dan di sebelah kirinya tuh panjang kursi kursi buat wedding lah. Oke. Udah lah saya nah suruhan atasan nggak Alasan lah mungkin ya. lah. Nggak mungkin diraukan. Ya terus saya ya ambilin lah. Cuman jadi pas si store bangketnya tuh kan ini office bangket. Nah store-nya tuh sebelumnya ada gudang bangket tuh ada di situ. Di sini tuh kursi-kursi. Nah saya jalan lah ambil gelas. Pas keluar ruangan store bangket ada cewek yang apa sih pakaiannya tuh merah. Saya mikirnya di situ, oh ini mungkin anak bangket Oke. yang lagi siapin kursi kan, karena emang kelihatan kayak lagi nyiapin kursi-kursi di situ lah, kayak buat apa sih di kan kalau wedding dilapisin kayak kain hitam. Oh iya. Nah kayak masukin kain itulah. Itu Di dekor lah ya. di dekor. Saya tanya, teh mau dibantuin nggak? Ya Karena cewek jadi mau bantuin nggak? ya itu. Oke. Cuman ya dia yang ngejawab ya. Nggak jawab. Nah, mungkin nggak kedengar atau gimana. Saya penasaran juga. Saya tepuk, teh mau dibantuin nggak? Dia masih nggak ngejawab. Gak ngerespon. Nggak ngerespon nggak apa. Cuman itu sibuk aja. Kenapa nggak langsung peluk dari belakang? Pasti noleh. Pikiran. Oke, lanjut. Kalau misalnya belum dari belakang, wah takut. Takut hilap, men. Takut hilap. Nanti malah sosoknya yang takut. Waduh pelecehan sosok. Oke, lanjut. Ingin jadi kemana-mana nih. Habis podcast tuh memang selalu seperti ini. Nah, udah akhirnya saya dalam udah sibuk gimana. Lalu saya balik lagi ke supervisor saya kasihin gelasnya ini di situ lancar-lancar aja ya sampai pulang kerja lancar. Cuman pas pulang sampai saya di rumah kan ibu saya tuh pasti pulangnya jam 9 malam. Sementara saya kalau misalnya masuk pagi jam 8 malam. Ya beda sejam lah. Beda sejam. Nah pas ibu saya pulang dia cerita, tahu gak tadi ada yang kesurupan. Kesurupan tuh gimana ya Bang? Ya di area bangket. Tahu kan area bangket? Asli mama yang ininya juga apa sih yang nanganinnya lah, sama ada emang yang salah satu chef atau apartemen mana lah, cuman emang dia bisa nyembuhin kayak gitulah. Kesurupan terus anak mana yang anak bangket senang kesurupan di situ, dia katanya lagi rapihin kursi. Rapihin kursi, dan jadi si yang kesurupan tuh udah sadar, pas udah sadar ditanya-tanya lah. Cuman masih katanya pas tanya itu masih nangis kayak nggak mau lagi di sini. Ya masih kesurupan lah ya. Tadi lihat ini, lihat cewek terbang di lorong bangket, baju merah, Jing berarti. Saya mikir langsung apa yang tadi gitu baju merah. Itu mungkin masih nyambung tuh sama yang tadi itu yang lagi ngerapihin ya. Terus saya penasaran, Ari, kalau baju bangket
anak bangkit warna apa emang tadi hari tadi? Warna hitam. Nah ini Ini yang ngebuat pastinya tuh ya. Warna hitam yang kesurupan juga emang warna hitam. warna Benernya. hitam waktu Cuman dia ngelihat cewek terbang warna merah. Warna merah. Gila. gila. Dari situ langsung amat lah. Iya, Tapi iya. Bang Uji ini masih untung ya nggak ditampakin langsung. Dan dipeluk. Nggak dipeluk. Kalau dipeluk Maksudnya, lanjutin Mas. tapi kalau dipeluk bisa jadi Bang Uji yang kesurupan. Oh men. ya, jadi kesurupan nafsu. Anjir gila ya. Nah, di situ pas kejadian habis kerja itu saya kerja jadi kayak mulai males lah. Oke. Karena hal mistis atau memang sudah males? Mulai ini Sudah capek. sudah capek ya. Mulai ke trigger lah dengan Mulai ya, kejadian-kejadian mulai. kayak Ya, gitu. ada lah ya. Soalnya Nah, ya soalnya yang merah itu yang bikin emas lah. Oh iya. Terus? Lanjut. Pernah juga kejadian di area kitchen. Terus itu waktu itu saya ke bagian food malam juga sih kalau nggak salah. Cuman kerjaan masih banyak. Jadi kayak yang apa sih wadah-wadah buat prasmanan makanan yang dari aluminium. Aluminium yang dibuka gitu. Apa sih lupa saya namanya. Itu banyak banget kan. Apa Iya, yang iya. Nah untungnya pas itu masih ada anak kitchen yang emang saya juga udah akrab jadi tapi tungguan heula. Coba udah Mik, ngapain mungkin kalau mau pulang ya udah pulang aja bang. Gak apa-apa sih kan udah biasa sendiri. Udah tungguan tungguin dulu. Nemenin lah. Nemenin lah. Nah kejadian itu jadi si kitchen bangket tuh kan di si sebelah kanan itu ada area pastry. Iya, pasti. Area pastry. Nah awalnya tuh kayak pas saya bersih namanya senior saya anak kitchen bu masak apa ya waktu itu masak bubur lah kalau buat kita makan masak. Jadi kan si area saya kerja buat cuci itu langsung ke kiri itu langsung area kitchen. Jadi kan kelihatan dia lagi masak. Ya. Dia masak. Tiba-tiba di area pastry kayak suara-suara ada yang kegiatan lah, tapi cuman ada yang bener-bener kayak yang ribut banget gitu. Ramai banget suara. Saya kan langsung tanya, "Wah, anak pastry belum pada pulang?" Ngarang lu sudah pada pulang, tapi dari tadi juga tapi suaranya ada ramai. suaranya ada. Cuman ya nggak lama, cuma pas saya langsung nanya langsung Oh, langsung nggak ada. iya, Tapi itu sempat dicek dulu. enggak gitu. Jadi Karena udah enggak Kak, dicek bukan karena takut, karena kerjaan banyak. karena kerjaan banyak. Iya udahlah, Jadi biasa. itu bodoh lah. Bukan mau main-mainan Tapi anyang-anyangan. setelah ditanyakan katanya anak itu tuh udah pada pulang. Itu udah Pada yang pada pulang. Nah, terus pernah juga kejadian kayak beberapa orang di kitchen tuh kayak yang saya tanya dan ngejawab Pokoknya di seputar hotel aja ya. ya sebentar hotel aja udah jawab kayak mungkin saya mikirnya mungkin udah kedenger sebenarnya cuman udah kadang pas saya tanya gak ngejawab ya udahlah biarin saya balik lagi si orangnya tuh yang orang saya tanya tuh ada di area lain. Anjir. Ada di area lain. Oh, berarti Mewujud temen. ya itu mah sosok yang menyerupai teman gitu. Ya. Nah, ya banyak lah Tapi yang ada itu. rata-rata narasumber kita banyak juga yang kayak Mbak Ade juga kemarin gitu ada yang menyerupai temennya. Nah, lanjut ceritanya. Oke. Masuk ke cerita teman saya yang mulai diganggu. Waktu itu saya cuman masuk berdua dan emang pure berdua, gak ada senior. Senior juga cuman ada satu. Karena emang kondisi hotel tuh gak rame. Oke. Gak rame lah, gak rame acara-acara apapun lah. Gak rame. Saya disuruh masuk berdua. Masuk lah saya masuk kerja.
Itu tuh dari awal pas saya masuk dari awal bener-bener ngerasa kayak yang lemah, Belum makan. salatri. Lemah itu kayak gak ada semangat buat kerja lah. Kerja. Kan kebetulan ya emang dikasih kerjaannya di situ gak berapa hari itu, cuman di ini sortir aja barang ini Pak. Saya sortir di situ berdua sama teman saya. Nah, gobloknya tuh saya tuh dari awal masuk si suasana atau hawa lah kerasa panas. Rasa panas. Saya udah gerah banget lah aja kenapa? Emang saya tuh diem dari awal. Dia ngomong dulu sama sekali. udah ini. Nah, saya juga ini nah ya udahlah saya Fokus aja. lagi. Mulailah kayak ada suara orang yang mainin si garpu atau sendok ke piring gitu. Teng. Berapa kali itu? Teng berapa kali? Saya pikir anjir. Wah, udah mulai nih. Nah, ya udah amat ya. Udah amat set. Makin lama makin keseringan itu suara. Terus kayak ada yang niup telinga saya. Saya langsung, ngapain nih? Itu saya langsung berdiri, saya ubek itu store ini. Cuman teman saya masih ya udah sebenarnya masih nyortir, jadi kayak yang nggak peduli juga. Saya ubek, kenapa saya pengen lihat lah, siapa tahu kan pas lagi gini piring, saya lihat cukup picak melayang gitu. Oh iya. Siapa tahu kan ada. Cuman pas keliling-keliling gitu, teman saya juga ikut sendiri. Cuman dia kayak yang kalau dari POP saya itu kayak yang gelisah gitu dia. Tahu kayak yang gelisah. Kayak yang gelisah. Terus dia diam di pojokan. Jadi di story itu ada satu spot di pojok itu buat simpan kayak flashback kayak gitu. Memang pojok banget. Jadi penerangannya pun nggak terlalu inilah. Dia diam gitu. Diam kayak rebahan lah diam. Cuman ya posisinya gini nunduk terus. Saya di situ nggak terlalu saya nggak terlalu ini dia kenapa? Ya terlalu lah. Saya cuma masih fokus. Sortir juga sama fokusnya sore ini takutnya ada gimana. Terus makin kesini saya lihat ada yang kayak yang lari anak kecil. Eta deui wae. Ini beda ada. budak teh. Oh, beda lagi. Banyak banget anak kecilnya ya. Jangan-jangan panti asuhan dulu. Oke. Bagi panti asuhan. Ya, bisa jadi, Bro. Ya, sih memang. Bisa juga taman kanak-kanak. Bisa juga. Bisa. Playgroup. Nah, suaranya juga emang kedenger lah kayak. Oh, oke. Pas saya startin ada yang lari. Kayak kira-kira itu teman saya kan. Kayak apain lari coy kayak. Cuman nggak ada yang nyaut gitu. Nggak respon temannya. Nggak ngerespon juga. Namanya saya penasaran. Saya berdiri. Saya lihat-liatin. Gimana ya? Si sosoknya tuh udah saya lihat langsung. Cuman kayak yang emang langsung kegambar gitu. Jadi kalau misalnya saya lihat ke pojok, ada gambarannya. Itu pun sebenarnya saya juga gak tahu lah ini benar atau enggak ya walau alam. Cuman sosoknya itu anak kecil cewek, kelas mungkin sekitar umuran kelas 5 SD atau 6 SD lah. Udah gede juga. Cuman dia pakai gaun kayak gaun pesta gitu lah. Tapi wajah-wajahnya Indo. Enggak, bukan Indo. Itu kayak mungkin noni ya. Noni Belanda anak ya. Ya kalau ini juga sih. Lanjut. Awalnya tuh si mukanya tuh biasa. Lah. Yang kayak ke gambar itu saya tuh biasa. Kayak ya kayak anak inilah ceria gitu, main.
Cuman makin sini dia makin ngendek. Dia bukan ngedekat, kayak nunduk ke arah teman saya yang lagi nunduk itu. Oh. Nunduk sambil senyum. Senyum gitu. Maksudnya apa ya? Saya nggak tahu. Senyum gitu. Lama kelamaan kayak yang udah kepiling ini mau ngajak teman saya main ke rumah. Ini kayak apa sih, kayak dia tuh komunikasi saya kayak nunjuk mau main. Ya. Cuman saya di situ langsung kayak saya marahin lah. Apain lu? Kayak dikasih tahu aja gitu ya. Apain lu? Main. Nah, semakin saya larang, dia tuh makin berubah sih mukanya. Berubah jadi kuat, jadi hitam. Jadi kayak hitamnya tuh bukan hitam yang anak kecil yang tadi, kayak hitam kebakar. Aduh. Tapi sosoknya anak kecil perempuan gitu. Perempuan kayak yang ini, merinding men. Nah, saya kan semakin dia nunjuk semakin berubah, semakin dia awalnya senyum jadi marah. Yang Sama kebayang. kan gini langsung berubah kayak yang kebakar. Saya samperin lah. Jadi kan kebagi samarak kebagi samarak piring, jadi ada 3 lorong lah. Nah, saya tuh marahin dia tuh pas di lorong yang ini yang di 3. Sementara kan lokasi teman saya duduk di lorong yang ke-1 di sini di pojoknya. Jadi kan saya makin emosi lah, saya makin kayak bandel gitu. Gue takut malah emosi mulu nih. Saya paniknya itu takutnya ke teman saya. Iya. Itu yang bikin saya kesal kan. Saya kejar, gak ada. Saya langsung ke pandangan saya otomatis ke teman saya yang lagi duduk. Pas gitu saya langsung dari tadi nih orang nunduk. Dia mulu di pojokan. Saya samperin muka teman saya, dia langsung pas saya samperin dia langsung ya ngeliat saya, semua mukanya berubah sama kayak anak kecil. Kalau di penglihatan saya ya, jadi juga ada saya ceritain gimana dari POV teman saya. Oke. Saya disuruh langsung langsung saya tendang. Goblok. Kan soalnya makin ngeliat ke saya makin kayak mau ngancem. Si teman saya mukanya berubah kayak mau ngancem, terus kayak muka tadi anak kecil tadi saya tendang. Pas saya tendang, kan harusnya kalau misalnya saya tendang mukanya masih segini kan, masih lihat ke saya. Pas saya tendang dia gini. Jadi dia dari nunduk langsung baru ngeliat ke saya pas saya tendang. Nah, di situ saya langsung, wah ini udah gak bener. Terus teman saya kan panggilnya Blay lah. Blay, mana kenal? Blay, kamu kenapa? Dia cuma nggak lulus tita tadi. Jadi teman saya juga ngerasain kayak suasana lemas, terus kayak suasana gerah kayak gitu. Udah gak enak lah. Nah, udah gak enak lah dari awal. Terus sama temen saya, terus break dulu lah. Ayo break lah, orang gila. Just watch. Oke. Pas break, kita break dulu lah, minta izin. Untuk info kalau saya break itu bebas di situ. Dia tentu bebas asal 1 jam. Oke, iya. Mau jam berapapun. Nah, saya break dan tempat makannya tuh ada di lantai bawahnya itu. Mungkin kalau misalnya gambarin, kalau area itu lantai 3, mungkin lantai 2-nya lah. Tempat makan tuh. Nah, pas ke tempat makan tuh namanya tuh EDR-nya. Saya sebut EDR. Tempat makan itu kan ada udah masuk itu ada langsung wastafel kan. Gua cuci lah, saya cuci tangan. Nah, pas saya buka keran, ada suara yang nangis. Ada suara yang nangis. Suaranya kayak gimana? Perempuan kah? Perempuan kayak Kencang banget. Ya, cuma yang anehnya itu kan orang banyak. Dan waktu itu yang break emang banyak. Kenapa? Saya lihat dong. Wah, gak
kebetulan nggak ada cewek sebenarnya, nggak ada karyawan cewek yang lagi break. Suaranya dari arah mana tuh? Dari arah nggak tahu dari arah luar. Ini kayak yang apa sih, di area luar ada, di area atas ada. Oh, jadi kayak yang di mana-mana itu. Jadi kayak ngelilingin. Wah, pas nengok kok gak ada yang denger. Cuman ya udahlah, saya lagi pas saya matiin tuh keran, suara hilang. Pas saya penasaran kan, saya hidupin lagi, takutnya itu suara dari keran lah. Dari keran, Suara yang kayak ngedekit gitu kan. Takutnya saya buka hidupin lagi kerannya, makin kenceng suara. Dan pas yang kedua kalinya saya langsung tatap teman saya, ini kayak tatap langsung Saling connect. langsung teman saya juga. Ini dengue tuh tadi. Bro. Tapi itu akhirnya gimana? Nah, ya akhirnya mah Hilang aja. hilang aja pas keran ditutup, suara hilang. Tapi nggak ada wujud sosok Nggak itu. ada, nggak ada. cuman suara aja. Cuman pas kedua kalinya langsung kayak pada tatap, nah teman saya langsung juga kayak ini tadi ada yang itu. Berarti yang awalnya juga emang temen Kayaknya Bang mah. Fauzi udah mendengarkan. Dan emang sih saya tanya juga emang ngedenger. Cuman saya langsungnya usahain buat dia gak panik lah. Terus dia udah harus. Soalnya kan dia tuh emang penakut sih enggak, cuman yang sama hal kayak itu lah. Ya manusiawi ya. Manusiawi lah, wajar lah. Dan belum terbiasa. belum terbiasa, dan memang dari dulu juga udah sering banyak ngalamin juga sama dia. Jadi dia pernah BTW, dia rada ini gak kuat lah sama kayak gitu. BTW ini Bang Uji itu selama kerja tuh full diganggu ya. Dari suara, dari Ya. ditampakin, dari anak kecil itu yang ngajak komunikasi, Ya. ngajak main. Anjir, gila. Ya ada beberapa, ya nggak terlalu full sih, ada beberapa juga yang normal, cuman ya kebanyakan. Iya, kebanyakan. kebanyakan. Nah, Itu full di hotel itu semua. di hotel itu semua. Nah, kan pas selesai makan, saya tuh ngajak teman saya, terus Blay, nggak mau orang break saya di luar. Kan biasanya saya break tuh di luar, tuh ngerokok tuh di parkiran, di area-area hotel aja kan. Ya. Nah, kita cari warung lah di luar. Dan emang di depan hotel tuh di seberang jalan tuh ada warung yang warung kecil kopi lah, yang emang udah biasa buat saya tahu itu. karyawan. Warung gitu. Dan emang si ibunya tuh dari awal di hotel dibangun emang Legendnya. udah legend lah si emak lah. Nah, saya tuh inget kan ini gangguan kayak gangguan udah bener, bukan kontrol saya lah, udah sampai mau ke teman saya. Saya itu cuma inget kata teman rumah saya. Dan juga saya juga biasa sering nanya-nanya tentang hal gini sama teman rumah saya. Disaranin beberapa, kalau misalnya ada yang emang gangguan yang nggak bisa lo handle lah istilahnya, nggak kuat, lu bikin aja kopi hitam, tapi nggak dikocek, langsung minum sama serbuknya. Udah dikocek. Jadi udah jadi, gak usah dikocek, langsung minum, harus habis sama serbuk, Minum pahit-pahit. pahit-pahit kayaknya langsung lep. Dan itu masih panas. Jadi saya langsung fokusnya, udah saya pengen minum gitu. Oh, jadi Ke warung itu tuh. apa ya dilakukan lah gitu. Dilakukan Saran yang lah. diberikan oleh temen rumah Bang Fauzi ini gitu. Demi kebaikan. Itu secara tidak langsung emang ada pengaruhnya semenjak Ya. minum itu. Dan untuk Lanjut. dan untuk emang kopi itu saya lakuin emang setiap kalau misalnya saya udah gak kuat, dan itu emang selama ini manjur, gak tahu karena emang Kesuges. lah, jadi hal kebiasaan, semuanya disaranin kayak gitulah. Saya juga hitam deh. Terus Saya kita kira netral mulu. Karena kopi hitam mulu anjir. Tapi gak ngaruh buat harus sama nasi padang. Nasi padang 3 porsi. Oke, lanjut. Tadi. nah, dan bukan karena saya percaya kopi hitam bisa ngerin atau gimana, cuman ya emang saran lah, dan emang teman rumah saya emang lebih Tahu. hal gitu lebih Ya mau suges mau apa kalau ngaruh ya udahlah. lebih aja gitu. pengalaman. Fine-fine aja mah. Selagi itu buat menjaga kita sendiri gitu ya. Udah. Tahu sampai warung saya Right?
teman saya yang itu tuh baik orang yang cari kalem kopi can jadi pas habis kopi gitu sok cari tanam dia ceritain semuanya Apa dan yang hampir dia alamin gitu? apa yang dialamin Nah, apa tuh? sama yang saya alamin cuman dari POV dia saya lihat dia muka dia berubah dia ngeliat ke saya main tadi pas orangnya bertun mana masuk mulung orangnya dengan naik gitu kumaha tuh naon tuh guys orang nyebut tadi jeung orang senang ngaras budak detik sisian orang Aya budak sekitar lah sisian sekitar urang berarti kayak emang saya tuh harus mau ngajak main gitu lah. Jadi berarti memang si anak kecil itu tuh tujuannya ke temen Bang Uji ini ya. ternyata dia juga tahu ya. Banget ya. Oke, terus Ternyata saling nggak cuman dipendam aja gitu ya. Akhirnya bercerita sama pengalamannya Katanya yang cuman dialami oleh Bang Uji. kurang gak mau itu nah kurang tuh ngerasa lemes aja. Jadi orang kenapa? mau kenapa diem itu karena emang ngerasa lemes saja. ada dari tadi sendiri pertama masuk. Tapi menurut saya ya mungkin ya ini tuh bisa jadi lemes tuh karena energi yang terserap mungkin men dari bisa jadi sosok-sosok yang dari sekitar karena katanya kalau misalkan melihat atau dirasuki itu tuh menarik energi kita juga ya. iya jadi energi kita Lemas. bertabrakan gitu. Kalau misalkan kita nggak kuat ya pasti kita yang Tapi kalau positifnya kembali lagi Kandahar. Ada udah dibahas. positifnya Cuman ya saya juga bilangin aja buat gak bikin dia panik. Ya. Mungkin lapar, lapar. ya beren lapar oke sih cuman ya saya mah kalau misalnya dia udah cerita kayak gitu saya percaya aja karena Emang dia kan nggak ya maksudnya dia bukan awam lah kayak udah terlalu banyak pengalaman kayak gitu takutnya dia kayak gimana gitu sampai ngecelakain kan goblok nah ya. itu Jadi saya percaya Terus tiba-tiba dia dapat pengalaman seperti itu, gimana tuh kesannya? Panik, nangis atau gimana? dia nggak pernah sebenarnya kalau sih enggak dia tuh cuma yang kayak yang udah malas aja. tapi men balik lagi ke omongan tadi Bang Uji memang menurut gua bagus sih jadi Bang Uji ini tuh mempositifkan pemikiran dari temennya itu ya. Walaupun memang kenyataannya mengalami ya, memang makhluk kan banyak di sekitar ya. Tapi ya masing-masing aja. Karena nih Bang Uji kapan-kapan kita main penelusuran bareng lah. Boleh. Dia katanya kan Indigo. Enggak hadir. Indigo. Mega Vision. Iya, nu di tabnya 2 kali nih. Editor ya. Oke lanjut. Ada lagi? Ini kayak Bang Uji, saya mau tanya selain di seputar hotel atau di pekerjaan, Bang Uji tuh pernah melihat sosok atau mengalami kejadian yang paling seram gitu? Banyak sih. Cuman kalau untuk kejadian misalnya selama pengalaman saya dulu ya paling takut sama suara sinden. Suara sinden. Suaranya doang saya takut. Iya. Itu beberapa kali saya pernah mendengar Dengar suara suaranya. sinden. Di mana? Di mana itu? Itu kalau itu pas pengalaman saya buka kayak minuman nyoklat kalau dulu. Minuman yang pas stand nyoklat dari satu kampus di Bandung. Jadi waktu itu kejadiannya tuh kayak biasa saya mau waktu itu pas mau beres stand karena emang udah mau jam pulang cuman hujannya gerimis kayak gitu lah. Jadi saya gak jadi pulang, saya tunggu dulu dan itu tuh saya tuh menjaga stand itu berdua sama teman sekolah saya juga Ya. ada. Nah itu waktunya tuh muncul sunya sarikna hampir mau maghrib. Iya. Itu hujan ngericik terus lama tapas mau maghrib kalau misalnya ringtone mungkin ya Iya. soalnya di situ orang cuma ada kita berdua sama satu stand yang di pinggir stand sebelah lah kalau nggak salah. Jadi cuma bertiga
Dan di kanan stand saya itu ada Alfamart. Dan itu Alfamart sepi, tidak ada pengunjung satupun. Cuman bercuan bertiga. Ngapain juga nyindir di Alfamart lah. Tapi mikir gitu. Tak pas saya baca buku, sambil nungguin teman saya baca buku juga. Dulu ada suara kayak sama gamelannya. Sampai gamelannya. Emang daerahnya dekat hutan itu. Enggak, itu area kota, area kampus. Enggak di sini juga area pos kalau salah, pos Indonesia. Anjir gila. Dan kalau misalnya saya positifnya mungkin di belakang pos Indonesia ada kayak apa sih, kayak area-area mungkin area-area kayak hijau kayak gitu. Jadi saya positifnya kayak gitu aja. Cuman ini lumayan lama suara Lumayan lama gitu. lumayan lama sampai teman. Terus kalau misalkan yang lagi dagang juga kamu gini biasanya nyanyi-nyanyi kalau sambil dagang. Dan Tapi kalau misalnya emang saya positif ke sana sama positifnya ringtone. Mungkin ada yang ringtone, ada yang nge-play musik. atau mungkin si ibu lagi lihat-lihat apalah TikTok di TikTok atau apa. Cuman pas saya tanya juga, emang dari tadi saya si Nggak ibunya ada. udah main kayak gitu. Nah, walam lagi ya. Walam lagi. Selebihnya. Tapi itu yang ngedenger suara si Dan itu temen Saya sama teman saya. Jadi pas suara itu kedengeran. ada, teman saya langsung Gini aja suaranya kenceng nggak? Nih, suaranya kenceng nggak? kenceng. Tuh, kan kalau otomatis kalau misalkan kenceng berarti harusnya dekat kan kalau misalkan ada yang nge-play musik. Iya, dekat Kalau kan. jauh ya berarti harusnya pelan. Nah, cuman yang gak dengar tuh si ibu. Ibu stand itu gak dengar kalau si Aneh juga kan. Jadi pas suara, saya langsung teman saya pemasannya ini tatap lagi. Gue Ini gak dengi. Kata saya tuh, dengi. Orang yang balik sudah. beda yang sih ya mengadengi lagu mengadengi suara tapi itu desah. Iya mah. Sudah ya dah. Nggak salah wae itu kepencet emang dari aing. Oke, makasih banyak Bang Uji ya. Banyak Udah mau menyempatkan bercerita di Kumis Podcast dan mungkin nanti untuk para pemirsa kawan kumis di rumah, Bang Uji itu kan banyak ya, pengalaman masih banyak ya. Tuh, ada nggak garis besar pengalaman apa gitu yang paling edan gitu? selain dari sinden itu. Sinden gaib. Biar spoiler dulu Oh, sama kawan kumis apa ya? Pengalaman waktu kecil. Kalau waktu kecil mah saya taunya dari cerita bapak sih, saya pernah kesurupan. Kalau enggak yang di daerah rumah Bang Uji kan katanya itu tuh Oh. ada urban legendnya. Ya, Nah, saya nanti tertarik juga untuk menguak sejarahnya ya. Itu urban legendnya apa itu? Di spill yang aja. paling terkenal tuh ya itu pasti pengantin yang Wah. keliling tiap Tuh, rumah. pasti tahu daerah pada suka Sosok pengantin yang tanjakan keliling, tanjakan ya. Ya, emen. Lain anjing. ya gak tahu juga lah walau alam itu kaitannya sama tanjakannya ada di. Oke, pokoknya di dekat di daerah rumah Bang Uji ya. Sama yang paling gempar tuh satu lagi tuh kayak waktu itu ada shop yang setiap malam tuh pindahin besi. Pindah-pindahin bersih. Ini kayak si, kalau kata saudara saya yang pernah ngelihat, kalau ya, jadi ngelihat sosok. Jadi si sosoknya tuh si kakinya tuh kayak dikaitin apa sih, bola besi gitu. Iya. Nah, jadi dia Nyeret gitu. nyeret besi panjang di belakangnya, Wah. pindahin ke bro. Dan si kepindahinnya tuh sedang deket rumah saudara saya. Jadi rumah saya dulu tuh ya bertetangga sama saudara saya. Di rumah saya, ini rumah saudara saya. Dari sini ada gang kecil. Ini terus setiap malam Dan itu terkenal banget itu. sampai sekarang. Ya kalau mungkin kalau orang-orang yang tahu pasti tahu inilah. Tahu lah. Soalnya emang gempar juga. Cirengnya. Oke. Mungkin Nih, untuk kita undang Bang Uji lagi untuk bercerita lebih lanjut di daerah rumahnya sampai urban legendnya diceritain gitu. Nah, boleh berapa ribu viewers? 500.000 atau 100.000 gitu. Edan. Tapi kalau nggak ada ti 50 Kudu ayat tuh aja. ayahnya. Iya ini. Siapa sih pesen nih peng.
seni pesimis dulu lah. Nah ini. Oke, mungkin segitu aja lah ya. aja lah ya untuk berbincang kali ini. Santai Ini juga Bang Uji. temennya bakal ada yang cerita juga ya. Nah gitu, tapi beliau tidak mengizinkan untuk on frame. Untuk tatap muka. Dia Karena anti pengennya kamera. anti kamera. Karena dia mungkin dulunya punya radio jadi pengen suaranya. Oh, bukan. Bukan, karena beliau ini sangat terkenal, Oh iya, sangat terkenal, sangat famous di daerah kota Bandung. Jadi dia tidak mau menampakkan mukanya. Betul. Siapa yang nggak tahu? Penampakan bukanya sih, ini. Nggak ada yang inilah, nggak ada yang pasti banyak yang tahu dia. Nah itu, wah, Pokoknya secret aja dirahasiakan. dirahasiakan. Pokoknya di Kumis Podcast ini bakalan banyak yang menarik Betul. narasumber kita ini. Dia takut dosa kalau terkenal. Nah, Takut sombong. ya tapi padahal udah terkenal ini. Makanya dia sombong sekarang. Oke lah, mungkin segitu ya. Ya. Untuk perbincangan kali ini. Ceritanya sangat menarik sekali seputar hotel. Ya. Menguji sekali lagi terima kasih. Salam buat keluarga di rumah. Pokoknya semoga sehat selalu. Betul. Makasih banyak. Nanti kita berjumpa lagi ya. Oke. Oke, mungkin tutup aja ya. Oke, mungkin segitu aja dan jangan lupa tetap support terus channel Dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke, pesan dulu. ada pesan-pesan, Bu Uji? Oke. Kalau misalnya ngalamin hal kayak gitu, nggak usah takut lah. Oh, anjir. Karena kan di Quran juga udah jelas kalau kita itu lebih sempurna daripada manusia. Betul sekali. Keren Kalau sekali misalnya pesan-pesan kali ini. Berbobot sekali. Semakin kita takut, malah celaka. Nah, itu. Jadi- Banyak yang celaka karena ketakutan. Jadi positive vibes aja ya. Nah, itu. Kalem. Kalau bisa bacok aja lah. Kalem ya masing-masing. Kamu, aku. Ya. Kita berbeda dunia, bro. Gitu. Oke, mungkin Pengen ditonton sama siapa? Nah, itu pacarnya mungkin. Nggak punya Sama pacar. Jeffrey Nicole boleh kok nanti gua suruh tonton. Dengan ditonton sama rektor. Amin. Oke, mungkin segitu aja. Segitu aja. Gua Andri undur diri dan Gua Alda, Gua Pauji. tunggu kami di episode berikutnya. Baru lihat. Oke.